Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Sylvian Jenny, NIM 151. Saya dari kelompok 10. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai diferensial fungsi majemuk. Yaitu yang pertama, diferensiasi parsial. Yaitu sebuah fungsi yang mengandung satu variabel bebas hanya akan memiliki satu macam turunan. Apabila y sama dengan fx, maka turunannya hanyalah turunan y terhadap x. Dengan kata lain, y sama dengan dy per dx. Sedangkan jika sebuah fungsi mempunyai n macam variabel bebas, maka ia akan memiliki n macam turunan. Yang artinya, jika semakin banyak fungsi variabel bebasnya, maka turunannya juga akan semakin banyak. Contohnya, jika y merupakan fungsi dari x dan z. Di sini jadi ada dua variabel, yaitu variabel bebasnya ada x dan z. Maka terdapat dua macam turunan. Yang pertama, turunan y terhadap x atau disebut dengan dy per dx. Yang kedua, turunan y terhadap z atau disebut dengan dy per dz. Dalam menurunkan y terhadap x yang dilambungkan dengan dy per dx, hanya suku-suku yang mengandung variabel x yang diperhitungkan, sedangkan suku-suku yang tidak mengandung variabel x dianggap sebagai konstanta dan turunannya adalah 0. Di lain pihak, dalam menurunkan y terhadap z yang dilambangkan dengan dy per dx, maka suku yang mengandung variabel z yang diperhitungkan, sedangkan suku yang tidak mengandung variabel z dianggap konstanta dan turunannya adalah 0. Selanjutnya yang kedua ada derivatif dari derivatif parsial, yaitu fungsi dengan satu variabel bebas dapat diturunkan lebih dari satu kali. Dengan kata lain, masing-masing turunan parsialnya masih mungkin diturunkan lagi. Apabila suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang tinggal mengandung satu macam variabel bebas, maka turunan berikutnya hanya ada satu macam. Akan tetapi, jika suatu turunan parsial berbentuk suatu fungsi yang masih mengandung beberapa macam variabel bebas, maka turunan berikutnya masih dapat dipecah-pecah lagi menjadi beberapa turunan parsial pula. Sekian dari penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai ekstrim, maksimum, dan minimum. Nilai-nilai ekstrim dari sebuah fungsi yang mengandung lebih dari satu variabel bebas dapat dicari dengan pengujian sampai derivatif keduanya. Untuk y sama dengan f x z, maka y akan mencapai titik ekstrimnya jika dy per dx sama dengan 0 dan dy per dz sama dengan 0. Syarat di atas adalah syarat yang diperlukan agar fungsinya mencapai titik ekstrim. Guna mengetahui apakah titik ekstrim itu berupa titik maksimum ataukah titik minimum. Dalam hal d2y per dz pangkat 2 dan d pangkat 2y per dx pangkat 2 sampai dengan 0, tak bisa ditegaskan mengenai nilai ekstrimnya. Untuk kasus semacam ini diperlukan penyelidikan dan pengujian lebih lanjut. Selanjutnya adalah pengganda Lagrange. Metode menyelesaikan menghitung nilai ekstrim suatu fungsi yang menghadapi kendala. Caranya dengan membentuk fungsi baru yang disebut fungsi Lagrange. Menjumlahkan fungsi yang hendak dioptimumkan plus hasil kali pengganda Lagrange dengan fungsi kendala. Fungsi yang dioptimumkan z sama dengan f x y. Syarat yang harus dipenuhi u sama dengan g x y, maka fungsi Lagrange-nya f x
Y pengganda Lagrange plus pengganda Lagrange G X Y. Nilai ekstrim dapat dicari dengan memformulasikan masing-masing derivatif parsial pertama sama dengan 0. Fx X Y pengganda Lagrange sama dengan Fx. Selanjutnya adalah metode Kuhn-Tucker. Metode Kuhn-Tucker ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model optimisme bersyarat. Jika dalam pengganda Lagrange tadi kita optimumkan sebuah fungsi terhadap kendala yang berbentuk persamaan, maka dalam metode ini kita mengoptimumkan sebuah fungsi terhadap fungsi yang berbentuk ketidaksamaan. Bentuk permasalahannya berupa maksimumkan fungsi tujuan f dalam kurung x y tutup kurung terhadap kendala g dalam kurung z y tutup kurung lebih kecil dari sama dengan 0, atau minimumkan fungsi tujuan f dalam kurung x y tutup kurung terhadap kendala g dalam kurung x y tutup kurung lebih besar sama dengan 0. Prosedur penyelesaian ini yaitu dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu dengan cara metode Lagrange yang dimodifikasi kemudian diuji dalam kondisi persyaratan Kuhn-Tucker, atau secara langsung dengan menggunakan metode Kuhn-Tucker sendiri. Nah, untuk prosedur metode Kuhn-Tucker melalui metode Lagrange yang dimodifikasi ini, caranya yaitu pertama kita harus menganggap kendala pertidaksamaan sebagai sebuah persamaan. Kemudian selesaikan dengan metode Lagrange yang biasa hingga diperoleh nilai optimum yang dicari. Khusus dalam hal ini, fungsi baru Lagrange-nya itu diubah dari f dalam kurung x y lambda tutup kurung sama dengan f dalam kurung x y tutup kurung plus lambda g dalam kurung x y tutup kurung menjadi f dalam kurung x y lambda tutup kurung sama dengan f dalam kurung x y tutup kurung min lambda g dalam kurung x y tutup kurung. Jadi hanya diganti plus minusnya, kalau Lagrange tadi plus, kalau ini minus ya. Lalu yang kedua yaitu melakukan pengujian terhadap nilai lambda. Jika lambdanya lebih besar dari 0, berarti nilai optimum yang diperoleh berdasarkan kendala yang dimodifikasi tadi merupakan nilai optimum berkenaan fungsi kendala yang berbentuk pertidaksamaan. Berarti jika lambda lebih besar 0 sama dengan pertidaksamaan. Jika lambda lebih kecil sama dengan 0, berarti optimisasi fungsi tujuan f dalam kurung x y tanpa menyertakan fungsi kendala g x y sudah dengan sendirinya akan menyertakan fungsi kendala memenuhi kendalanya. Dalam hal lambda lebih kecil sama dengan 0, kendala yang bersangkutan dikatakan bersifat tidak mengikuti atau non-binding. Oleh karenanya dapat diabaikan. Dalam hal lambda lebih besar 0, kendalanya disebut mengikat atau binding. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan metode Kuhn-Tucker itu sendiri, yaitu dengan cara pertama rumuskan permasalahannya, misalkan maksimumkan f dalam kurung x y terhadap g dalam kurung x y lebih kecil dari 0, atau minimumkan f dalam kurung x y terhadap g dalam kurung x y lebih besar dari 0. Lalu yang kedua, tetapkan kondisi Kuhn-Tucker-nya dengan rumus diferensiasi f dalam kurung x y per diferensiasi x min lambda kali diferensi g dalam kurung x y
per diferensiasi X sama dengan 0. Lalu yang B, diferensiasi F XY per diferensiasi Y min lambda diferensiasi G dalam kurung XY per diferensiasi Y sama dengan 0. Lalu rumus yang terakhir yaitu dengan cara lambda G dalam kurung XY sama dengan 0, di mana G XY lebih kecil sama dengan 0 atau G XY lebih besar sama dengan 0. Lalu selanjutnya ketika ujilah 2C tadi masing-masing untuk lambda sama dengan 0 dan GXY sama dengan 0 guna untuk menentukan mana diantaranya yang memenuhi persamaan-persamaan 2A dan 2B serta pertidaksamaan kendala GXY. Nilai-nilai X dan Y yang memenuhi ketiga kondisi ini merupakan nilai-nilai yang mengoptimumkan fungsi tujuan f(x, y).